Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Bisyane, NPM 223111101. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok dan beranggota Kia Trio Saputra, Popung Hendar Beni, dan dengan saya Raihan Bisyane dan Riko Pratama, dan lalu Nisa Sabilah. Materi ini saya ingin menjelaskan percabangan jenis tunggal, ganda, majemuk, bersarang, dan fungsi if, else, dan switch case. Percabangan dalam pemrograman. Pengertian percabangan. Percabangan adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan percabangan, kita dapat menentukan jalur eksekusi yang berbeda dalam program tergantung pada nilai atau kondisi yang diuji. Lalu kedua, percabangan sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan pembuatan aplikasi yang lebih dinamis dan responsif terhadap input pengguna atau kondisi lingkungan. Lalu next, jenis percabangan yang pertama, percabangan tunggal. Definisi percabangan tunggal adalah struktur yang memeriksa satu kondisi. Jika kondisi tersebut benar atau true, maka satu aksi tertentu akan dilakukan. Contohnya seperti di gambar tersebut. Penjelasannya dalam contoh di atas, program hanya memeriksa satu kondisi, apakah suhu lebih dari 30. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan mengeksekusi aksi yang sesuai. Lalu kedua, percabangan ganda. Percabangan ganda memeriksa satu kondisi dan memberikan dua jalur yang berbeda, satu untuk kondisi benar dan satu untuk kondisi yang salah. Contoh gambar seperti ini. Dan untuk penjelasannya, jika suhu lebih dari 30, program mencetak hari ini sangat panas. Jika tidak, program mencetak hari ini tidak terlalu panas. Ini memungkinkan program untuk memberikan respons yang berbeda berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi. Lalu yang ketiga, percabangan majemuk. Percabangan majemuk digunakan ketika ada lebih dari dua kondisi yang harus diperiksa dengan menggunakan elif. Kita dapat menambahkan beberapa kondisi dalam satu blok. Untuk penjelasannya itu, program memeriksa beberapa kondisi secara berurutan. Jika suhu lebih dari 30, program mencetak hari ini sangat panas. Jika suhu lebih dari 20 tetapi kurang dari atau sama dengan 30, program mencetak hari ini hangat. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka program mencetak hari ini dingin. Lalu keempat, percabangan bersarang. Percabangan bersarang adalah penggunaan percabangan di dalam percabangan lain. Ini memungkinkan pemeriksaan kondisi yang lebih kompleks. Nah, contoh untuk gambarnya seperti ini. Dalam contoh ini, jika suhu lebih dari 30, program memeriksa kelembapan. Jika kelembapan juga lebih dari 70, program mencetak hari ini sangat panas dan lembab. Jika kelembapan tidak lebih dari 70, program mencetak hari ini sangat panas tapi kering. Jika suhu tidak lebih dari 30, program mencetak hari ini tidak terlalu panas. Ini menunjukkan bagaimana percabangan bersarang dapat mengolah keputusan yang lebih rumit. Nah, ini fungsi untuk percabangan. Yang pertama ada if, else. Fungsi if, else adalah cara paling umum untuk melakukan percabangan dalam pemrograman. Dengan menggunakan if, else, programmer dapat menentukan tindakan yang akan diambil berdasarkan hasil evaluasi suatu kondisi. Contoh di gambar seperti ini. Program memeriksa apakah nilai lebih besar atau lebih dengan 75. Jika iya, maka program akan mencetak selamat, Anda lulus. Jika tidak, program akan mencetak maaf, Anda tidak lulus. Struktur if, else ini membuat program mudah dibaca dan dipahami. Lalu untuk switch case. Switch case adalah alternatif untuk if, else ketika kita ingin memeriksa satu variabel terhadap banyak nilai yang berbeda. Struktur ini sering digunakan dalam bahasa pemrograman seperti C, Java, dan JavaScript, dan juga didukung di PHP. Contoh gambarnya seperti ini.
Untuk penjelasannya, program ini menggunakan Switchcast untuk memeriksa nilai variabel sehari atau berhari bernilai 3. Program mencetak hari Rabu. Jika tidak cocok dengan case manapun, akan mencetak hari tidak valid. Pendekatan ini lebih efisien dibandingkan penggunaan beberapa if-else. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya memungkinkan program untuk merespon dengan dinamis berdasarkan kondisi yang berbeda, lalu mengurangi kompleksitas kode dengan memungkinkan keputusan bersyarat yang lebih struktur, lalu memperbaiki keterbacaan kode ketika digunakan dengan bijaksana sehingga memudahkan pemeliharaan dan pengembangan. Untuk kekurangannya, struktur percabangan yang kompleks akan bersarang, dapat menyulitkan pembacaan dan pemeliharaan kode. Lalu penggunaan yang berlebihan dari percabangan dapat mengarah pada kode spaghetti, di mana alur logika program menjadi sulit diikuti. Lalu dapat menyebabkan penurunan performa jika terlalu banyak percabangan yang diperiksa, terutama dalam situasi waktu nyata. Nah, untuk kesimpulannya, pertama, percabangan merupakan komponen esensial dalam pemrograman yang memungkinkan aplikasi untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Lalu selanjutnya, memahami berbagai jenis percabangan dan fungsi mereka memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang lebih efisien dan terstruktur. Lalu terakhir, keterampilan dalam menggunakan percabangan dengan efektif adalah kunci untuk menciptakan aplikasi yang dinamis dan responsif. Oke, untuk presentasi saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.